Ini saya gunakan fosfat teman-teman. Di sini saya gunakan Modern Vol. Untuk takarannya nanti akan saya gunakan 5 tutup botol ini atau sekitar 50 ml per gembor kocor ini. Kemudian asam amino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Petani Bantul. Kali ini teman-teman saya akan mendokumentasikan untuk kegiatan saya di lahan. Dan ini adalah tanaman cabai saya yang berumur 5 hari setelah tanam atau 5 HST. Dan untuk periode tanam yang ini saya akan mencoba mengaplikasikan atau mengadopsi sistemnya atau metodenya Mas Udin teman-teman. Dan untuk lahan saya ini berada di dataran rendah teman-teman, yaitu sekitar 30-40 meter di atas permukaan laut. Dan saya akan mencoba mengaplikasikan atau mengadopsi metode tanam cabai Mas Udin. Apakah bisa diterapkan di lahan dataran rendah. Dan untuk varietas yang saya tanam ini adalah varietas ori, dan kemarin saya melakukan penyemaian sendiri untuk bibitnya. Dan alhamdulillah 5 hari yang lalu sudah saya tanam untuk pupuk dasarnya. Dan untuk pengolahan lahan ada di video ini teman-teman. Ini, dan untuk lahan ini adalah lahan janda teman-teman. Sebelumnya saya tanami varietas Absolut 69, dan setelah Absolut 69 kemudian saya selingi dengan menanam timun baby. Dan setelah timun baby selesai, selang sekitar 1,5 bulan kemudian saya tanam lagi cabai varietas ori teman-teman. Dan untuk 5 HST ini nanti akan saya aplikasikan sesuai dengan SOP Mas Udin, yaitu pengocoran asam humat, fosfat, dan asam amino. Selanjutnya kita akan melakukan pencampuran bahan-bahan atau pupuk yang akan kita gunakan untuk mengocor cabai ini. Dan untuk kondisi bibit ya teman-teman, memang kemarin ini pas saya lakukan pindah tanam dalam kondisi yang relatif masih kecil, umur 30 hari setelah semai HSS. Tapi kemarin cuacanya sangat panas sehingga mungkin pertumbuhannya atau daunnya kurang maksimal teman-teman. Untuk jarak tanam yang saya lakukan di sini adalah 50 cm kali 40 cm teman-teman. Dan sini ada lubang susulan. Ini saya menggunakan mulsa bekas kemarin ya teman-teman.
Kemudian untuk bedengannya ini berukuran sekitar 80-90 cm. Dan di umur 5 HST ini teman-teman, untuk tanaman cabai perakarannya sudah mulai beradaptasi ya teman-teman dengan media tanam yang baru atau dengan lahan. Ini dibuktikan sudah muncul pucuk daun yang baru, dan ada beberapa tanaman yang sudah memperlihatkan atau memunculkan tunas kecil. Ini bisa teman-teman lihat di ketiak daun ini sudah muncul tunas kecil. Ini menandakan bahwa untuk tanaman sudah mulai beradaptasi dengan lahan tempat menanam. Untuk populasi ini sekitar 1000 tanaman, jadi 4 bedeng teman-teman, 1, 2, 3, 4. Dan di sebelahnya adalah tanaman cabai saya yang sudah tua, yang videonya sering saya upload di sebelum video-video ini. Itu kondisinya sudah berbuah teman-teman, sudah lumayan lebat. Ini untuk buahnya. Oke teman-teman, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki teman-teman lancar dan teman-teman selalu diberi kesehatan. Juga tanaman yang teman-teman budidayakan tumbuh subur sesuai dengan harapan. Oke, bagi yang belum subscribe, monggo silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap saya upload dokumentasi video saya, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Dan satu lagi ya teman-teman, saya terangkan di sini, video-video yang saya upload di sini adalah video dokumentasi saya teman-teman. Jadi bukan tutorial atau saya menggurui teman-teman semuanya, dan karena ini memang hanya video dokumentasi saya. Kalau ada yang bermanfaat dan dirasa cocok dengan kondisi lahan teman-teman semuanya, monggo silahkan diadopsi. Tapi kalau tidak cocok, monggo diabaikan saja teman-teman. Oke, kita akan mulai melakukan pencampuran bahan-bahan untuk pengocoran pada pagi hari ini. Oke teman-teman, untuk aplikasi di 5 HST ini sesuai dengan metode Mas Udin. Ini saya gunakan fosfat teman-teman. Di sini saya gunakan Morden Vol. Untuk takarannya nanti akan saya gunakan 5 tutup botol ini atau sekitar 50 ml per gembor kocor ini. Kemudian asam amino. Asam amino di sini saya menggunakan asam amino buatan saya sendiri yang terbuat dari ikan lele dan susu yang sudah terfermentasi sekitar 3 bulan sampai hari ini, 3 bulan lebih bahkan mungkin. Ini nanti akan saya gunakan 4 sendok makan atau sekitar 40 ml. Dan untuk asam umatnya per 1 gembor ini nanti akan saya gunakan 4 sendok juga. Oke, karena memang untuk masa vegetatif yang dibutuhkan adalah kandungan yang tinggi fosfat teman-teman. Dan dengan Morden Vol ini berupa fosfat cair, ini akan mudah terserap oleh perakaran tanaman dan membantu akar untuk lebih berkembang
semakin panjang dan semakin banyak. Juga nanti akan membantu pertumbuhan batang juga daun. Sedangkan asam amino ini juga mengandung nitrogen nanti untuk pertumbuhan batang dan daun juga. Oke, kita akan langsung mencampur bahan-bahannya. Empat tutup botol ya teman-teman. Kemudian asam bumatnya, ini asam bumat saya beli curah teman-teman, tipekan. Cari yang murah-murah aja, tapi untuk kualitasnya juga sepertinya lumayan bagus. Ini saya gunakan 4 sendok makan teman-teman. Saya aduk dulu teman-teman, nggak merata. Selanjutnya untuk asam amino, ini baunya lumayan seger ya teman-teman. Untuk asam amino saya gunakan 4 tutup botol atau sekitar 40 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan pengocoran teman-teman. Kita beri sekitar 100 ml per lubang tanam teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu 5 HST, dan besok akan saya update untuk aplikasi-aplikasi selanjutnya. Sekali lagi sebagai informasi teman-teman, untuk lahan saya ini berada di dataran rendah yang dengan ketinggian sekitar 30 sampai 40 meter di atas permukaan laut. Ini saya mencoba menggunakan metode Mas Udin yang terus terang hanya saya dapat dari video-video YouTube channel yang lain, dan juga bertanya dengan teman-teman yang mengenal langsung dengan Mas Udin. Untuk saya pribadi, saya belum pernah kontak langsung dengan Mas Udin, dengan beliau. Namun mudah-mudahan dengan metode-metode yang beliau sampaikan bisa juga berhasil dengan baik di dataran rendah teman-teman. Oke, gitu aja dulu dari saya. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi.
Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.